Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi, Caman. Ya, semangat pagi, Cak Irul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses mulia. Biasa. Caman. Ya, pagi-pagi kita ngobras dulu ya. Kita ngobrol santai bersama Cak Man hari ini. Tanggal berapa ini? 23 September 2021. Semakin cerah di sana ya, pagi-pagi ya, Cak Irul ya. Tentunya semakin cerah karena memang kita habis interview sama BOD sama jadi Udah lega, udah plong. sudah plong, tapi masih adalah dikit-dikit detak jantung yang masih menanti. Detak jantung, iyalah kalau detak jantung ya jalan terus, insya Allah. Pagi-pagi kita ngobrol santai lah, nggak kayak kemarin ya. Kemarin kan interview pasti serius pasti, serius. Dan Ferry pertanyaannya 2 kata, jawabannya 1000 kata. Kalau sekarang nggak apa-apa, beribu-ribu kata silakan lah sekarang ini. Ini saya mau ngajak sampean ngobrol masalah keteladanan gitu kan. Apa yang bisa sampean sharing ke teman-teman semuanya nih. Kita sapa dulu rekan-rekan juga yang di IG Lambe Komandan dan juga IG Hotel Papa Persada. Selamat bergabung rekan-rekan semuanya. Bersama saya Cak Man dan juga Cak Irul pagi ini. Cak Irul dari Kebumen. Nah, Kebumen kok dipanggil Cak itu loh. Salah sasaran loh. Kebumen itu namanya apa Cak Irul kalau di sana? Kalau Kebumen kan nyong. Cuman kan karena julukan dari teman-teman ya, yang teman-teman itu kan orang Jawa Timuran sana, jadi memang Irul gitu Caman. Oh gitu. Berarti banyak teman-temannya, malah teman-temannya yang manggil Caknya, yang ngasih julukan Cak. Oh iya ya. Di Bontang sudah lama sampean ya, tinggal di Bontang. Kalau trainingnya dari 2007, cuman bawa keluarga dari 2012 akhir Caman. Oh, sampai sekarang. Oh iya. Berarti sudah berkeluarga ya 2012 sampai sekarang. Berarti berapa? 8 tahun, 9 tahun. Udah lumayan lah lama. Udah makanya kelihatan lamanya. Nanti Pak Togi yang nambahin, nanti nggak saya lanjutin. Kita ngomong keteladanan ke teman-teman ya. Sampai kan jadi operator di sana yang sekarang jadi operator teladan. Jadi operator teladan. Berat nggak menyandang kata teladan gitu, Cak Irul? Sebenarnya sih ini sama, kalau operator teladan ya ada beratnya, cuman nggak saya jadikan beban karena memang itu adalah satu amanah yang menurut saya bagus ya, sekaligus untuk memotivasi diri saya sendiri tentunya, karena ketika kita sudah menjadi teladan, kalau kita mau beraktivitas, mau melakukan sesuatu kan tentunya harus berpikir ulang. Karena nanti ketika kita melakukan sesuatu bakal ada yang niru gitu kan, karena kita sudah teladan, role model di lapangan. Maka dari itu kita harus menyaring sebelum kita melakukan sesuatu. Tentunya yang positif lah ya yang dijalanin ya, jangan sampai nanti malah menjadi contoh yang nggak baik di lapangan gitu ya, Cak Irul ya. Itu berarti sudah lama atau baru-baru ini sampean bersikap seperti itu? Kan udah ya tadi ya. Berarti udah berapa ya? Wah, udah lama, udah 14 tahunan lah. Ya, di PAMA khususnya. Cak Irul. Betul Saman, sebenarnya sih kalau masalah keteladanan sudah dari dulu ya, walaupun sebelum masuk operator teladan saya sudah memposisikan diri sebagai teladan, karena ketika saya berkeluarga tentunya saya juga teladan bagi anak-anak saya, terus bagi istri saya gitu kan. Apalagi tentunya kita kalau di kerjaan juga begitu, ketika kita sudah istilahnya sudah menjadi senior, otomatis ada junior kita, walaupun kita nggak dijadikan teladan, otomatis junior kita sudah menjadikan kita teladan. Apa-apa yang kita lakukan pasti akan menjadi contoh junior kita gitu Pak Caman. Pasti dilihat oleh orang lain, salah satunya adalah juniornya. Kalau junior itu pasti kan nyontohnya ke siapa lagi kalau nggak ke seniornya atau yang lebih
di atasnya gitu secara masa kerja gitu ya Cak. Jadi kita sebagai orang yang lebih duluan gitu atau lebih senior harus memberikan contoh yang positif. Nah, kalau ngomong contoh positif atau teladan ini, tema kita hari ini kan bonding ya. Bonding itu boso apa sih? Bonding itu kan keikatan gitu ya, atau hubungan baik lah ya, membentuk hubungan. Itu kalau di tempat kerja sampean itu, tempat kerjanya Cak Irul itu bentuk bondingnya itu yang apa ya? Yang positif itu seperti apa ya? Yang namanya bonding itu Cak Irul. Baik Zaman, jadi kalau kita di tempat kerja untuk bonding sendiri kan ikatan emosional antara kita dengan rekan kerja kita gitu kan. Ya. Terus implementasinya di lapangan ya ketika kita bekerja, karena di lapangan kita bekerja secara tim dan itu sangat dibutuhkan bonding yang kuat gitu kan. Tentunya untuk mencapai produktivitas yang optimal gitu kan. Jadi bonding itu memang harus kita bentuk dari awal, dari komunikasi kita dengan rekan kerja kita. Tentunya ketika kita komunikasi dengan baik dan itu dilakukan terus-menerus dan lama-lama menjadi ikatan yang secara otomatis sudah terkonek gitu kan. Ketika kita tahu wah itu alat loadingnya Cak Irul, langsung terkonek gitu nah. Jadi bondingnya itu sudah terkonek walaupun sudah lama tidak bekerja bareng gitu kan, terus kita bekerja bareng lagi. Jadi di situ sudah terbentuk bonding yang kuat. Jadi kalau bonding yang kuat menurut saya itu saya tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang saya mau gitu Cak. Jadi tanpa diomongin langsung, tanpa ditegur, tanpa disampaikan itu sudah merasa ya ikatan batinnya gitu ya. Sampai sebegitunya namanya bonding di tempat sampean ya, Cak Irul ya. Betul Taman. Kalau saya sendiri kalau pas di lapangan kan mangkal PC gitu kan. Ya. Ketika ada satu rekan yang mungkin dari tempat lain pindah ke PC saya gitu, langsung siapa operatornya Cak Irul? Wah Cak Irul ya. Tahu apa yang dia mau Cak Irul gitu kan ketika nanti begitu Taman. Itu adalah salah satu. Iya. Jadi pertama tentunya harus kenal duluan. Kemudian ikatan batin, ikatan kerja yang pekerjaan yang dimau ya. Kalau sampean sebagai seorang loader itu ya, operator loader itu apa yang harus dilakukan timnya ya, misalkan operator doser gitu. Pada saat ke tempatnya Cak Irul udah tahu dia, wah karakternya ini seperti ini nih gitu ya. Karakternya ini banyak maunya seperti ini gitu kan. Maunya itu rica-rica mentok gitu kan, gami, bawi. Ini maunya. Jadi kalau ada dosen ngasih rica-rica gitu ya, Cak Irul. Ya, tentunya ya itu salah satu ya. Sebenarnya makanan itu salah satu loh, Taman, salah satu cara untuk tim ya. Iya. Kalau misal kita berinteraksi sama si A sukanya apa? Iya benar. Ayo kita makan apa gitu kan, itu cara untuk bonding tim yang kuat itu Taman. Nah, nanti goalnya itu ketika kita mengimplementasikan di lapangan kerja gitu Taman. Iya, salah satunya ya dengan makanan gitu, dengan rica-rica mentok. Aku rica-rica mentok sih tahu lah banyak. Tapi gami itu apa ya? Gami bawi itu apa? Cak? Di Bontang atau dari Kebumen itu? Oh, kalau itu memang di Bontang. Ya, di Bontang. Ciri khasnya mungkin di Bontang karena gami bawis itu adalah kalau gami itu sambelnya, kalau bawis itu adalah ikan bawis. Jadi iya, kalau kita nyari ikan bawis di Jawa mungkin nggak ketemu memang. Nggak ada, memang adanya cuma di Bontang. Aku pernah tahu ini, pernah diajak di sana ini, yang ikan sambel gitu kan, kemudian dikasih minyak panas gitu kan, dikasih ikan bawi gitu ya. Jadi seolah-olah dipenyet, wah itu mantap itu. Memang bener-bener yang ada di sana itu, yang ada di Bontang, dan ada satu tempat terkenal kalau nggak salah di depan Polda atau depan apa itu ya, yang depan kantor polisi lah. Setahu saya ya, nggak tahu kalau saya salah. Betul di situ adalah ruang makan gitu kan. Yang bagusnya memang top lah. Top ya nanti. Jadi kalau Bontang lah. Betul, kalau ke Bontang Caman harus mampir ke. Iya ke Gami Bawi. Makanya tadi
pas lihat kami Bawi itu kayaknya pernah tahu tapi lupa, ya maklum lah ya, biasa sering lupa. Ya kembali ke bonding tadi, Cak Irul. Nah, kembali ke bonding. Salah satunya cara itu mengikatkan teman dengan mungkin makan bareng atau makan makanan yang mirip-mirip yang sama lah gitu ya supaya terikat gitu. Kalau di lapangan membentuk supaya teman-teman kita, salah satunya kan sampean loader itu ya, supaya rekan-rekan itu mau yang kamu mau saya tahu yang kau mau, kamu mau yang saya tahu. Nah kan gitu kan, saling tahu kan, itu kata sampean tadi kan, saya tahu yang kau mau, nah, kau tahu yang saya mau. Nah, kan gitu kata sampean jadi loader, kau tahu yang saya mau. Itu gimana cara bentuknya kalau di lapangan, Cairul? Baik Caman, tentunya kalau kita ngomongin masalah pembentukan tim itu memang nggak bisa instan ya, memang itu nggak bisa instan tuh. Dari awal gitu kan, tentunya kita harus tahu yang dari hal terkecil siapa gitu kan. Kalau misal kita di lapangan misal mau mengarahkan DT sekian pakai nomor ya nggak kena di situ Caman. Jadi harus namanya itu ada salah satu hal terkecil untuk membentuk bonding tim yang kuat. Kemudian nanti kalau misalnya ada selah waktu kita bisa ngobrol bareng, ya ngobrol beginilah Caman. Jadi masalah hobi, ngomongin masalah apa gitu kan, yang penting kan kita itu terbentuk nanti ketika di lapangan sudah tidak canggung lagi begitu Caman. Ketika kita interaksi di lapangan, oh Cak Irul gitu kan, sudah sering ngobrol gitu kan. Jadi kalau kita di situ misal pengen membentuk bonding tim yang kuat guna mencapai produktivitas yang tinggi, ya kita tinggal ngomong, Cak, kita harus begini cara kerjanya gitu kan, biar produktivitas nanti optimal. Otomatis karena kita sering berkomunikasi ya tentunya oh siap langsung gitu Cak. Ya, berarti meningkatkan komunikasi atau ya hubungan komunikasi antar teman ya, entah itu dengan operator DT, operator doser, operator loader, saling ngobrol, kemudian ya ngobrol cair lah ya, biasa, kemudian baru dimasukkan bahasa atau tema-tema materi-materi tentang kerjaan gitu ya. Karena kalau nggak ngobrol pertama kali ya nggak tahu apa yang kau mau kan gitu kan. Itu kan, nah ini Cak Irul, Taman kan termasuk generasi Z sih, generasi X atau generasi ZY lah samanya, udah milenial lah. Nah sekarang kan banyak generasi baru yang secara komunikasi kan teman-teman tuh kurang ya, maksudnya lebih seneng menyendiri gitu ya, ngobrol juga ketemu sama teman juga jarang, lebih seneng dengan di belakang dengan gadgetnya itu. Amin sebagai yang senior kayak gitu menyikapi gimana supaya komunikasi terbentuk tadi, Cak Irul? Baik, terima kasih Caman. Memang sekarang generasinya generasi milenial gitu, jadi sudah asik dengan dunianya sendiri gitu ya Caman. Ya, jadi betul. Memang kita sebagai senior harus mengawali gitu kan, jangan usah istilahnya lah gitu kan, mentang-mentang saya senior ya harus disapa duluan gitu kan, tenda gitu kan. Jadi kalau sama mau senior mau junior gitu kan, jadi memang kita harus ya kita duluan lah, karena kan itu bukan suatu keburukan ketika kita ngawali ngomong gitu kan. Menurut saya sih baik, karena kita kan tujuannya baik gitu kan, untuk ngomongin istilahnya mendekatkan diri kita sama teman gitu kan, ke tempat kerja gitu Caman. Iya. Jadi jangan malu-malu untuk mengawali, untuk membuka pembicaraan ya Cak Irul ya, menyapa dulu gitu ya. Nah ini ya rekan-rekan semuanya, sebagai seorang senior atau junior sebenarnya sama aja lah. Jangan canggung-canggung bahwa kita itu jangan gengsi atau jangan malu untuk mengawali suatu pembicaraan, untuk berkomunikasi apapun yang dibicarakan gitu ya, Cak Irul ya. Minimal ya rokok nggak? Kan biasanya teman-teman gitu, rokok ada korek ya, korek sekalian rokoknya. Itu kan kopi itu kan salah satu untuk bentuk hubungan gitu ya. Kan katanya salah satu untuk mendekatkan tuh rokok dan korek, rokok dan kopi gitu kan. Nggak enak kan tiba-tiba HP itu kan nggak enak, deketin dengan HP nggak enak juga. Tapi ya apapun lah caranya. Intinya tadi yang disampaikan Cak Irul, teman-teman semuanya, jangan canggung untuk memulai duluan. Entah itu senior ya, apalagi senior gitu ya. Jangan rasa gengsi kalau senior harus disapa dulu gitu ya, Cak Irul ya. Harus istilahnya dihormati gitu ya, nggak gitu juga gitu ya.
Karena tujuan kita nanti tentunya bentuk hubungan supaya komunikasinya baik, sehingga kita harus mau membuka dulu obrolan, ngomongan apapun lah, sampai nanti kita masuk ke poin-poin pekerjaan, salah satunya tadi yang di lapangan. Apa yang kau mau, aku yang tahu. Ini bulet-bulet ya. Aku tahu yang kau mau yang kau tahu. Ya, tapi sampai sekarang ini pernah nggak ketemu problem dengan rekan kerja, kan sampean di operator tentunya kan kalau di lapangan tuh banyak lah ya teman-teman sama operator, baik itu junior atau senior sampean gitu. Pernah nggak ada masalah crash lah dengan rekan-rekan kerja di lapangan, Cak Irul, sehingga wah ini bahaya nih kalau kayak gini nih, bondingnya nanti bisa pecah ini gitu. Pernah nggak gitu, Cak Irul, bisa diceritain? Baik, Caman, kalau di lapangan memang nggak mulus ya kita melakukan istilah untuk bonding tim, pasti adalah kendala-kendala tersendiri. Kadang-kadang di lapangan itu mungkin adalah 1-2 orang yang istilahnya belum care gitu kan. Ketika kita arahkan gitu kan, sekali dia mungkin memang nggak dengar atau memang karena belum care gitu kan. Tetapi menurut saya sih nggak sampai di situ aja, berhenti sampai di situ aja. Kita tetap terus gitu kan, kita terus mengarahkan gitu kan. Memang kalau memang itu tujuannya baik, kalau menurut saya nggak masalah gitu kan. Nanti kan lama-lama yang diarahkan juga nggak enak gitu kan. Jadi diarahkan, maksudnya kita disuruh di sini loh gitu kan, kalau cara kerjanya begini loh biar nanti produksinya optimal gitu kan. Jadi kita memang harus berulang-ulang gitu kan, nggak bisa sekali jadi gitu kan. Dan kita harus memang harus beraktif ya, ketika teman kita memang mungkin diarahkan dia nggak respon, bisa jadi memang karena radionya krodit ketika di lapangan atau gimana. Jangan langsung kita istilahnya itu ngambek gitu ya, jangan langsung ngambek gitu kan, karena memang kan nanti kan ada saatnya nanti memang mereka tuh bisa ikut sama kita gitu, Pak Cakman. Ya, poinnya jangan bosen dan harus berulang-ulang, ini poinnya nih. Jangan bosen. Jadi kalau ada temen yang tadi istilahnya susah diajak komunikasi lah ya, entah apapun masalahnya, tadi ada masalah keluarga, ada masalah di pekerjaan, atau masalah dengan kita gitu ya, nggak cocok dengan modelnya Cak Irul misalnya gitu kan, kita dulu yang harus mendekati ya gitu ya, ngasih tahu, ngajak ngobrol ya, jangan bosen, harus berulang-ulang sampai memang suasana jadi cair lagi gitu. Jadi nggak ada gengsi lah, kalau di kerjaan tuh nggak ada gengsi, percuma, sama-sama rugi akhirnya gitu ya, Cak Irul ya. Betul, Caman. Iya, luar biasa. Sampean juga, karena kalau saya lihat memang model orang supel nih, karena punya kegiatan di luar juga di Karang Taruna. Ini Karang Taruna itu juga nggak gampang tuh, karena hubungannya sama tetangga, teman, entah satu RT, satu RT gitu ya, satu RW Karang Tarunanya Pak Cair. Kalau kita sih di satu RT ya, jadi satu RT. Karang Taruna sih sebenarnya emang dari muda dulu gitu kan, kita senang kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda gitu kan. Di situ ya memang kita harus terlibat gitu kan, karena di situ ada ilmu tersendiri sebenarnya, ada ilmu yang bermanfaat di situ ketika kita ngikut Karang Taruna gitu kan. Jadi kita tahu gitu kan, karakter orang ternyata beda-beda gitu kan. Betul. Cara menghadapinya bagaimana gitu kan. Itu kan kita bisa punya ilmu di situ, walaupun kita nggak ada, mungkin kita bisa istilahnya otodidak di situ, Caman. Iya, betul. Jadi salah satu tempat untuk kita belajar untuk mendekati orang ya, Cair ya. Tadi hubungannya sama bentuk bonding, sampai manfaatin kegiatan di Karang Taruna, karena Karang Taruna itu kan levelnya kalau di luar atau di RT tadi itu kan bebas lah ya, nggak ada keterikatan ya, orang lain nggak ada keterikatan, tapi bagaimana cara kita untuk mendekati orang, cara komunikasi supaya orang lain nggak tersinggung, atau kita juga bisa memberikan masukan dan sebagainya, di situ dimanfaatkan, luar biasa. Dan juga di Karang Taruna itu asiknya kita itu masih terlihat muda terus, karena Karang Taruna isinya orang muda kan, meskipun kita udah lumayan gini, masuk Karang Taruna ya dianggap muda gitu, karena Karang Taruna itu identik anak muda gitu kan, anak muda yang ikut kegiatan di lingkungan.
Kalau di pekerjaan ya campur lah tadi. Iya. Ya, banyak sekali ini yang bisa kita sharing, yang bisa kita dapatkan dari pesan-pesannya Cak Irul, terutama tadi bentuk bonding yang tujuannya adalah tentunya kalau di pekerjaan tujuannya adalah mendapatkan target kerja yang optimal ya, target kerja yang optimal dan juga bekerja dengan selamat. Nah, ada pesan-pesan Cak Irul untuk rekan-rekan semua baik yang nonton di IG Optel Pama Persada dan juga di Lambe Komandan dan juga rekan-rekan semuanya nih yang menonton video ini Cak Irul, apa yang ingin sampaikan ke teman-teman semuanya? Silakan Cak Irul. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton live di Optel maupun Lambe Komandan. Tentunya ketika kita mau mengawali sesuatu, kalau itu memang baik ya masalah gitu kan, kita harus dengan niat dulu. Kalau niat kita harus niat kuat gitu kan. Kalau sesuatu yang sudah diniatkan dengan yang kuat, apalagi itu memang kegiatannya positif gitu kan, ya menurut saya nggak masalah gitu kan. Karena ketika kita nanti sudah mempunyai niat yang baik, kita menyampaikan yang baik kepada teman kita, kemudian teman kita menjadi baik gitu kan, terus teman kita ketika kerja di lapangan menjadi disiplin, terus dia menjadi lebih care dengan pencapaian productivity, kemudian lebih care tentang safety kan, itu adalah salah satu kebaikan yang kita tularkan. Dan tentunya ketika teman-teman semuanya melakukan itu, dan kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, begitu Cak Man. Oh, luar biasa ya. Artinya ya pertama niat, kita harus niat memang menularkan itu adalah suatu yang positif dan kita menularkan hal yang positif ya Cak Irul ya, supaya rekan-rekan semuanya bisa manfaatkan juga apa yang positif itu tersebut, dan itu nanti tujuannya untuk hasil kerja yang produktif, aman, efisien dan tuntas tentunya. Di semua pekerjaan kita harus tuntas tanpa mikir panjang lagi, tanpa mengikir efek bahwa oh nanti saya dapat ini dari si A, si B, si C gitu kan ya. Pokoknya kita mau kita niat kita baik, apa yang kita sampaikan juga baik ya, jalankan lah. Dan juga jangan, kalau tadi di awal jangan bosen-bosen ya, selalu kalau sesuatu kita ulang akhirnya terbentuklah bonding. Karena kami lihat juga di tim Anda itu luar biasa bondingnya seperti itu ya. Untuk acara ngobras kita saya rasa demikian ya Cak Irul ya, banyak yang kita bisa dapatkan nih dari Cak Irul nih. Terima kasih atas sharing-sharingnya, mungkin lain kali kita sharing-sharing lagi ya. Pengen ngobrol banyak, terutama kalau bisa bawa rica-rica mentok luar biasa. Rica-rica mentok ya. Nanti bisa dipanggil Pak Hendra juga itu. Ternyata Pak Hendra suka rica-rica mentok juga ya Cak Man. Oh, Pak Hendra Gepeng ya yang semalam. Iya. Ya nanti ya terasa sampean lah, kalau kita bontang saya telepon aja. Cak Irul gitu kan. Siapa tahu ada Gambit juga rica mentok. Tapi ini bukan target loh. Ini bukan apa yang kau mau aku tahu. Tapi kita harapkan seperti itu. Kita manfaatkan itu salah satunya ini Cak Man. Dari acara ini sudah mulai terbentuk bonding tim ya, dari Cak Man sama saya ya. Nah ya itu, Kamen juga kalau ke Jakarta main-main lah, nanti saya tahu yang kau tidak mau gitu kan. Oke, terima kasih Cak Irul waktunya dan juga pesan-pesannya ke kita semuanya. Baik rekan-rekan yang di IG Optel Pama Persada dan juga di IG Lambe Komandan dan juga yang nonton video ini, banyak yang kita bisa ambil dari Cak Irul ini, terutama bentuk bonding di tim kita. Sekali lagi jangan bosan-bosan untuk mengajak komunikasi teman kita dan jangan malu untuk memulainya, jangan gengsi untuk mulainya. Siapapun kita bisa memulainya, komunikasi dengan orang lain. Jadi jangan diem aja, terutama teman-teman yang masih muda. Demikian, saya Cak Man, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Cak Man. Semangat pagi Cak Irul, luar biasa. Terima kasih.